Ratap tangis menerpa pintu kalbuku. Bau air darah mengganggu tidur malam. Oh, tikar tafakur. Oh, bau sungai Toro yang kotor. Bagaimana aku bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Purnawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersekutukan budaya tanah dan air. Oh Resi Kuturan, oh Resi Niranta, empu tampan yang penuh kedamaian. Telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera, yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsaku kini? Oh kacau lalijo, bintang cemerlang tanah ugi, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Adik, bicara, rapal, dan bali. Oh, lihatlah wajah-wajah berdarah dan rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata, tertawa tanpa pengadilan, kekuasaan kekerasan, berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh, anak cucuku di zaman sibernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan? Ataukah justru kami menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara menjadi aparat pemerintah dan tidak menjadi aparat rakyat yang otonom mandiri sebagaimana layaknya di negara yang berdaulat rakyat? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan jaksa tinggi mereka. Dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya haki partai yang dinamakan
serigala, macan ataupun gajah, semuanya peka pada wilayahnya. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daerah kedaulatan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa sampai saat ini aku tanda tangi para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongan dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. Mereka tidak peduli kepada posisi rakyat, tidak peduli posisi hukum, posisi polisi, ataupun posisi birokrasi. Dengan picik, mereka akan mendaur ulang malapetaka bangsa dan negara yang telah terjadi. Oh, Indonesia! Ah, Indonesia, negara yang kehilangan makna. Rakyat sudah dirusak asas tatanan hidupnya, berarti sudah dirusak dasar peradabannya, dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka sekarang neraka negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang lusuh dan hampir sobek pula. Pendangkalan kehidupan bangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, pencurian, penjaraan dan kekerasan halal. Manusia sekedar semak belukar yang gampang dikacau dan dibakar. Paket-paket pikiran mudah dijajakan. Penalaran amanah yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tak mungkin kembali diutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan, dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah seni dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi
Demikian